Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh anak-anak. Selamat datang di channel Bapak. Channel ini akan membantu kalian dalam belajar fisika dan kimia. Pada video kali ini Bapak akan membantu kalian dalam belajar kimia. Bab 2 yaitu termokimia. Kimia kelas 10 pada bagian 1. Sedangkan pada bagian 2 Bapak akan memberikan pembelajaran mengenai beberapa jenis perubahan entalpi standar dan kalor. Pada bagian 1, Bapak akan memberikan pembelajaran mengenai entalpi, perubahan entalpi, dan kaidah perhitungannya. Yang pertama, entalpi dan perubahan entalpi. Nah, teorinya yaitu entalpi adalah jumlah energi yang terkandung dalam suatu zat pada tekanan yang tetap. Entalpi suatu zat tidak dapat diukur, jadi hanya bisa menentukan perubahan entalpinya saja. Setiap reaksi kimia selalu disertai perubahan entalpi. Reaksi kimia. Reaksi kimia dibagi menjadi dua, yaitu reaksi endoterm dan reaksi eksoterm. Kita bahas reaksi yang endoterm terlebih dahulu. Reaksi endoterm yaitu reaksi menyerap kalor. Nah, oleh sebab itu, kalor diserap dari lingkungan ke sistem. Oleh sebab itu, perubahan entalpinya positif. Di sini ditandakan yaitu perubahan entalpi sama dengan entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan. Di mana karena perubahan entalpinya positif, maka perubahan entalpi lebih besar dari 0. Nah, entalpi produk pasti lebih besar dari entalpi reaktan. Kalau kita gambarkan grafik entalpi, maka grafik entalpi reaksi endoterm perubahannya adalah positif. Karena positif, maka dia akan ke atas. Contoh dari reaksi endoterm yaitu fotosintesis. Yang kedua kita bahas yaitu reaksi eksoterm. Reaksi eksoterm yaitu reaksi melepaskan kalor, jadi timbul panas ya. Nah, di mana sistem akan melepaskan kalor ke lingkungan, sehingga perubahan entalpinya adalah negatif. Di mana perubahan entalpi produk dikurangi dengan entalpi reaktan itu lebih kecil daripada 0. Sehingga entalpi produk lebih kecil dari reaktan. Bila kita lihat dari grafik, maka perubahan entalpi menunjukkan panah ke bawah. Contoh dari reaksi eksoterm yaitu pembakaran. Perhitungan perubahan entalpi. Yang pertama, setiap reaksi yang dilengkapi dengan harga perubahan entalpi, maka koefisien reaksi sama dengan jumlah mol. Contohnya, gas karbon monoksida. Gas karbon monoksida jika direaksikan dengan oksigen atau dibakar, maka dia akan menjadi gas karbon dioksida. Nah, maka akan dilengkapi dengan perubahan entalpi, di mana sama dengan minus 283 kJ per mol. Kita lihat di sini, karena perubahan entalpinya negatif, berarti reaksinya adalah eksoterm. Nah, tadi contoh dari reaksi eksoterm yaitu pembakaran. Nah, di sini terjadi pembakaran terhadap gas karbon monoksida, yaitu yang dibakar dengan gas oksigen. Di mana di sini bisa dilihat koefisien reaksi dari setiap masing-masing senyawa yaitu CO 1 mol, sedangkan oksigen itu setengah mol, dan CO2 yaitu 1 mol. Kemudian, harga perubahan entalpi reaksi bergantung pada jumlah zat. Jadi begini, jika reaksi dibalik, maka delta H-nya dibalik juga. Jika reaksi dikalikan, maka delta H juga dikalikan. Jika reaksi dijumlahkan, maka delta H-nya juga harus dijumlahkan. Seperti itu ya. Contoh, gas
gas CO kita bakar dengan oksigen akan menghasilkan karbon dioksida. Yang tadi ya, delta H-nya yaitu minus 283 kJ per mol. Nah, bila kita balik ya, maksudnya dibalik gini, CO2-nya yang tadinya ada di ruas kanan sebagai produk, dia akan menjadi di ruas kiri atau dia jadi reaktan. Jadi CO2 menjadi CO ditambah setengah O. Maka bagaimana dengan entalpinya? Perubahan entalpinya yang tadinya minus 283, maka juga sama harus dibalik. Jadi dia positif 283 kJ per mol. Kemudian, contoh yang kedua yaitu bagaimana jika reaksi tadi kita kalikan dengan 2 ya. Jadi begini, CO ditambah O2 menjadi CO2 kita kalikan menjadi 2. Jadi seperti ini. 2CO ditambah O2 menjadi 2CO2. Maka entalpinya yang tadinya minus 283 kita kalikan dengan 2. Maka perubahan entalpinya adalah minus 566 kJ per mol. Kemudian contoh soal pertama ya. CO2 ditambah 2H2O menjadi metanol ditambah dengan 3/2 O2. Entalpinya positif. Berarti dia reaksinya endoterm ya. Jadi dari soal ini tentukan perubahan entalpi untuk reaksi. Nah, ini dia. 2CH3OH yaitu kita sebut biasanya metanol. Kita bakar menjadi CO2 dan H2O. Nah, yang pertama kita kerjakan yaitu metanol tadi atau CH3OH sebelumnya kan ada di kanan ya. Yang contoh reaksi yang pertama itu kan ada di kanan yang paling atas. Kemudian tentukan delta H reaksi untuk yang tadi ya, yang tadi dari kanan, maka pindah dia ke kiri. Maka artinya delta H reaksi berarti kita balik juga ya. Kita balik, dia tadinya plus 160, maka dia menjadi minus 160. Kemudian yang kedua, yang tadinya metanol ada di sebelah kanan, dia mempunyai koefisien reaksinya 1, dia menjadi koefisien reaksinya 2. Artinya dia berubah dari 1 mol menjadi 2 mol atau kita kalikan 2 ya. Maka delta H-nya harus kita kalikan 2. Jadi 2 dikali minus 160. Atau dengan kata lain, delta H-nya adalah minus 320 kJ per mol. Itu contoh yang pertama ya. Contoh yang kedua. Contoh soal yang kedua. Di sini ada dua reaksi. Di mana C6H12O6 ditambah 6O2 menjadi CO2 ditambah H2O dan delta H reaksinya adalah minus 2820 kJ per mol. Nah, reaksi yang kedua di mana C2H5OH atau etanol ditambah dengan oksigen atau dibakar juga ya, menjadi CO2 dan H2O sama ya. Sama-sama karbon kalau dibakar itu menjadi CO2 dan H2O. Di mana yang kedua yaitu delta H-nya minus 1380 kJ per mol. Kemudian yang ditanyakan adalah perubahan entalpi untuk reaksi berikut adalah, nah ini dia. Jadi C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah dengan 2CO2. Nah, kita kerjakan sama seperti yang tadi, cuman yang tadi yang di atas itu cuman satu reaksi, sekarang dua reaksi, lebih kompleks ya. Kemudian kita lihat yang atas. C6H12O6 kan ada di kiri. Sedangkan dari hasil dia tetap berada di kiri.
Yang kedua kita lihat molnya. Molnya C6H12O6 itu 1. Dan yang di sebelah kiri tadi tetap hasilnya adalah 1. Maka dia adalah tetap. Kemudian delta H-nya jadi berapa? Jadi tetap ya. Min 2820 kJ per mol. Kemudian kita lihat yang kedua. Nah, C2H5OH tadinya kan ada di kiri. Kemudian dia pindah ke kanan. Nah, kita lihat molnya. Di kiri itu 1 dan di kanan itu 2. Berarti dia delta H-nya harus dibalik dan dikalikan dengan 2. Nah, jadi kalau dibalik yang tadinya minus menjadi plus. Jadi plus 1380 kJ per mol dikali dengan 2 jadi 2760 kJ per mol. Kemudian, nah Bapak pindahkan ya. Nah seperti ini. Kemudian kita tambahkan untuk menjadi reaksi yang di bawah. Nah bila kita tambahkan, jadi delta H reaksi dari C6H12O6 menjadi 2C2H5OH ditambah 2CO2 yaitu minus 60 kJ per mol. Oke. Yang ketiga, kita bahas mengenai perubahan entalpi berdasarkan entalpi pembentukan standar atau dengan simbol delta HF. Itu 0 ya, delta HF. Oke. Nah, di mana di sini delta reaksi sama dengan jumlah dari delta HF produk yang di sebelah kanan dikurangi dengan jumlah dari entalpi reaktan atau yang ada di sebelah kiri. Contoh, SO3, ada reaksi SO3 menjadi SO2 ditambah setengah O2. Nah, di mana di sini jumlah delta HF SO3 yaitu minus 48 kJ per mol. Sedangkan jumlah dari delta HF SO2 yaitu minus 35 kJ per mol. Jika tidak diketahui O2-nya delta HF-nya berapa, berarti 0 ya. Kemudian, delta H reaksi, kita lihat dari rumus, sama dengan delta HF produk dikurangi dengan delta HF reaktan. Nah, dari sini, delta HF reaksi sama dengan delta HF yang di kanan ya, produk dulu ya, SO2 dan O2. Berarti delta HF SO2 ditambah setengah dikali delta HF O2 ya, dikurangi dengan delta HF yang reaktan atau SO3. Kita masukkan nilainya sekarang. Delta HF SO2 yaitu minus 35 kJ per mol. Ditambah setengah dikali 0 karena tidak diketahui ya. Jadi minus 35 dikurangi dengan delta HF dari reaktan yang SO3 yaitu minus 48. Jadi delta H reaksi adalah minus 35 dikurangi dengan minus 48, artinya yaitu minus 35 ditambah 48, yaitu 13 kJ per mol. Oke. Yang keempat, kita akan mempelajari mengenai delta H berdasarkan hukum Hess, di mana hukum Hess ini mempelajari delta H di mana entalpi bergantung pada keadaan awal dan akhir reaksi. Dengan kata lain di sini adalah kekekalan dari perubahan entalpi ya. Contoh seperti ini. Reaksi yang pertama, karbon dibakar dengan oksigen. Dia akan mengalami entalpi minus 111 kJ per mol ya. Nah, dia akan menjadi CO2 dalam bentuk gas dan O2 dalam bentuk gas juga. Kemudian CO2 akan terbakar kembali menjadi CO akan terbakar kembali menjadi CO2 ya, dan melepaskan energi sebesar minus 283 kJ. Kemudian ini kan pembakarannya tidak sempurna nih, hanya melalui CO dulu kemudian menjadi CO2.
Tetapi kalau pembakaran yang sempurna, karbon dibakar langsung menjadi CO2. Jadi seperti ini. Nah, ini dia. Yang ditanyakan kalau langsung reaksinya seperti apa. Yang pertama kita tentukan terlebih dahulu, yaitu kita lihat ujung pangkal dari si panah. Nah, yang ada di ujung kan yang C, yang pertama itu dia berada di ujung panah. Berarti dia adalah reaktan. Kemudian yang ada di pangkal panah, yang ada di ujung panah itu merupakan produk. Nah, seperti ini. Jadi gitu ya ketentuannya. Yang ada di pangkal panah itu adalah reaktan, yang ada di ujung panah adalah produk. Jadi dengan kata lain, nah seperti ini. H3 delta H3, perubahan entalpi H3 itu sama dengan, karena dia produk kan yang di ujung ya, sama dengan berarti ditambah dengan yang reaktan. Reaktannya ini delta H1, yang ini juga di ujung kan, tambah delta H2. Jadi gitu ya. Jadi delta H3 sama dengan delta H1 ditambah delta H2. Jadi kita masukkan nilainya. Delta H3 sama dengan minus 111 ditambah delta H2-nya yaitu minus 283. Jadi delta H3-nya yaitu minus 394 kJ per mol. Oke. Yang terakhir, harga delta H berdasarkan energi ikatan. Nah, ini aplikasi dari bab pertama, yaitu kimia karbon. Bisa dilihat di sini ya. Kita bisa pelajari. Nah, reaksi harga delta H berdasarkan energi ikatan merupakan reaksi pemutusan ikatan diperlukan energi, dan reaksi pembentukan dibebaskan energi. Oke, kita lihat di sini. Nah, oleh sebab itu, maka perubahan entalpi sama dengan jumlah energi pemutusan reaktan atau reaktan dikurangi dengan jumlah energi pembentukan dari si produk. Ya, beda dari yang tadi delta HF ya. Kalau delta HF kan produk dikurangi reaktan. Kalau yang energi ikatan, reaktan dikurangi dengan produk. Karena pada saat reaksi pemutusan ikatan itu diperlukan energi, makanya dia ada di sebelah kanan ya. Nah, contohnya reaksi adisi etena sebagai berikut. Adisi itu adalah memasukkan ya. Memasukkan. Nah, jadi di sini C2H4 itu apa? C2H4. C2H4 ditambah dengan H2 dia menjadi C2H6 ya. CnH2n enggak ditambah 2 ya. Kemudian nah, di sini ada beberapa informasi. CH sama dengan CH itu energinya yaitu 415 kJ per mol. Sedangkan ikatan C dengan C yaitu 348 kJ per mol. Kemudian yang C tapi rangkap berarti dia 607 kJ per mol. Sedangkan yang H dengan H ikatannya yaitu 436 kJ per mol. Kita lihat di sini C2H4. Kalau C2H4 yaitu CnH2n, sedangkan etana itu adalah CnH2n plus 2. Kalau yang etena yaitu etena ya, ada ena. Berarti CnH2n. Berarti ini adalah etena. Berarti dia mempunyai ikatan rangkap 2. Kalau CnH2n-2 yaitu baru etuna. Karena ini sesuai dengan yang rumus CnH2n, maka dia masuk kepada golongan alkena atau kita sebut dengan, karena C-nya 2, kita sebut dengan etena. Nah, kita gambarkan dulu ya. Menarik nih yang ini terakhir. Nah, seperti ini jadinya. Harusnya kan CH2 ikatan rangkap dengan CH2. Jadi kita gambarkan seperti ini ya. C-nya itu ikatan rangkap, sedangkan yang H-nya
sedangkan yang C dengan H dia akan ke atas. Kenapa nggak CH3? Karena di sini ada ikatan rangkap 2, maka karena kan C itu kan mempunyai tangannya 4 ya. Nah ini udah 2 yang di tengah, berarti dia yang C yang di kanan dia mempunyai 2 tangan yang mengikat atom hidrogen, sama yang di kiri juga seperti itu. Kemudian yang H2 kita gambarkan seperti ini ikatannya ya. Dia akan menghasilkan produk. Nah ini dia. Jadi karena dia adisi, jadi yang ikatan rangkapnya ini diputus ya. Yang satu ke yang kanan, yang satu ke yang kiri. Jadi seperti ini. Ya. Jadi apa ini? Golongan alkana atau kita sebut dengan etena karena atom C-nya ada 2. Oke, kita lihat di sini. Ikatan rangkap antara atom karbon itu jumlahnya ada 1 kan? Terus ikatan antara C dengan H itu ada berapa? Di atas 2, di bawah 2, jadi ada 4. Kemudian yang reaktan yang kedua yaitu H2, dia karena hanya mempunyai 1 ikatan yaitu H dengan H, jadi dia mempunyai 1 saja ya. Nah, kita lihat yang di produk. Yang di produk ikatan antara C dengan C ada 1. Sedangkan ikatan antara C dengan H ada 6. Di kanan ada 3, di kiri ada 3. Baru kita hitung ya. Nah, kita lihat di sini. Delta H sama dengan jumlah energi pemutusan reaktan dikurangi dengan jumlah pembentukan dari si produk. Nah, kita lihat. Nah, delta H-nya berarti sama dengan 1 dikali dengan ikatan karbon rangkap karena cuma punya 1 ya. Ditambah dengan 4 dikali ikatan yang CH. Ditambah dengan 1 dikali ikatan hidrogen dengan hidrogen. Nah, ini semua kita kali, kita tambahkan. Baru kita kurangi yang sebelah kanan ya. Yang sebelah kanan cuma ada 2, yaitu ada 1 dikali dengan ikatan antar karbon tunggal ditambah dengan 6 kali ikatan karbon dengan hidrogen. Nah, delta H maka kita masukkan ya. Delta H-nya sama dengan 1 dikali 607 ditambah 4 dikali 415 ditambah 1 dikali 436 dikurangi dari 1 dikali 348 ditambah 6 dikali 415. Kemudian kita tambahkan semuanya, maka delta H-nya adalah minus 135 kJ per mol. Oke, sekian dari Bapak. Terima kasih. Semoga pembelajaran kali ini berguna untuk kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.